Engkau tahu kebun saya ini banyak di mana-mana, tanah saya banyak di mana-mana. Tetapi ada satu kebun yang paling saya cintai, paling saya sukai, itu di depan Masjid Nabawi, Bairuha namanya. Saksikan wahai Rasulullah, innaha shadaqatun lillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara atau amal yang dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, dari kematian atau akhir hayat yang su'ul khotimah, adalah bersedekah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Anas ibn Malik radhiyallahu an, bersabda, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sesungguhnya sedekah benar-benar dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dapat menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedekah merupakan ibadah sosial yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi orang lain pun ikut merasakannya. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam karyanya Al-Ashbah wan Nadhair membuat satu kaidah, al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Ibadah sosial lebih utama, lebih istimewa daripada ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya saja. Ada satu pertanyaan utama, mana haji yang kedua kali dengan menyantuni anak yatim? Maka para ulama mengatakan menyantuni anak yatim lebih utama daripada haji yang kedua kali, haji sunnah. Tentu ibadah wajib tidak bisa dibandingkan, sesama wajib tidak bisa dibandingkan. Haji yang pertama kali dengan zakat fitri misalnya, atau dengan puasa wajib tidak bisa dibandingkan, tetapi sesama sunnah bisa. Ibadah haji yang kedua kali, ibadah haji sunnah dengan menyantuni anak yatim, maka utama menyantuni anak yatim. Ini al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Baik berhaji pahalanya surga, itu pun kalau mabrur. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.
Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan surganya di mana, bersama siapa. Adapun menyantuni anak yatim yang dalam hal ini merupakan ibadah sosial, dengan jelas dan tegas baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana wa kafirul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung pemerhati anak yatim bersama-sama di surga. Tentu surganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga paling agung, paling tinggi, paling luas, paling istimewa, paling lengkap, super eksekutif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering mengajak para sahabat untuk bersedekah. Ayo sedekah, 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 jangan pelit. Bukan berarti beliau mengemis, tetapi beliau ingin mengajarkan bahwa harta yang kita dapat, harta yang kita kumpulkan, kita peroleh ini lama-lama akan habis, akan kita tinggalkan. Dunia ini kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita. Tetapi habisnya untuk apa? Ditinggalkannya kemana? Itu yang menjadi pertanyaan. Apabila harta kita habisnya atau keluarnya, ditinggalkannya untuk hal-hal yang bermanfaat, menyantuni anak yatim, memperhatikan fakir miskin, membangun masjid, wakaf ke pesantren, menolong umat Rasulullah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah harta itu baik, karena Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Karena itu kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, lihat keluarnya kemana, outputnya kemana. Kalau keluarnya untuk hal-hal yang bermanfaat, insya Allah harta itu baik. Tetapi apabila keluarnya habisnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi haram, maka jangan-jangan harta yang kita peroleh itu dari jalur yang tidak baik, dari jalur yang haram, dan itu merupakan istidraj, siksa yang tertunda yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa orang enggan bersedekah? Pertama, boleh jadi ia merasa harta yang dia peroleh itu sepenuhnya miliknya. Yang kedua, boleh jadi hitungannya masih matematis. Kalau saya sedekah 1.000, maka akan kembali kepada saya 1 juta. Ketika dia bersedekah, kemudian harta itu nggak kembali kepada dia, akhirnya dia nggak bersedekah. Kita tidak tahu hakikat amal, kita hanya patuh akan perintahnya. Boleh jadi dengan kita bersedekah 1 juta misalnya, yang seharusnya saat itu kita tertabrak tronton truk yang kalau dirawat bisa habis 1 miliar, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghindarkan kita dari musibah tersebut. Kita tidak tahu hakikat amal. Boleh jadi ia akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, tetapi pembalasan itu kita tidak tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu kita hanya patuh perintahnya, sedekah, sedekah, sedekah. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di antara alasan beliau diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan Abul Anbiya, Khalilur Rahman, 1, karena beliau gemar berderma, gemar bersedekah. Beliau tidak mau makan kecuali bersama tamu. Bahkan kalau tidak ada tamu, beliau rela mencari orang sampai bermil-mil agar masakan yang dimasaknya bisa dimakan oleh orang lain. Para ulama dulu, orang-orang soleh dahulu, apabila datang seorang yang meminta-minta, bahasa sekarangnya fundraising, mereka sambut dengan sukacita, dengan husnudzon, dengan baik, sampai mereka mengatakan marhaban biman yahmilu zadana ilal akhirah.
Selamat datang wahai dermawan, selamat datang wahai orang baik yang mau dengan ikhlas gratis membawakan harta kita untuk kehidupan abadi kita di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mulia terkaya di Madinah bernama Sayyiduna Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu an. Beliau merupakan suami daripada Sayyidatuna Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini merupakan ibunda dari Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah engkau mendapatkan albir, kebaikan yang sempurna. Para ulama tafsir sebagian mengatakan albir di sini merupakan al-jannah, surga. Tidaklah engkau mendapatkan surga sampai engkau menginfakkan harta, sebagian harta yang engkau cintai. Ketika turun ayat ini, beliau Abu Talhah Al-Ansari langsung mendatangi Nabi. Apa kata beliau? Wahai Rasulullah, telah turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tahu kebun saya ini banyak di mana-mana, tanah saya banyak di mana-mana. Tetapi ada satu kebun yang paling saya cintai, paling saya sukai, itu di depan Masjid Nabawi, Bairuha namanya. Saksikan wahai Rasulullah, innaha sadaqatun lillah. Ini merupakan sedekah dariku untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa respon Rasulullah saat itu? Dzalika malun rabih. Ini luar biasa. Ini merupakan harta yang menguntungkan, harta yang luar biasa menguntungkan. Wa qad sami'tu ma qulta. Sungguh aku telah mendengar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau bersedekah ini ingin mendapatkan surga. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya sahabat ini berkorban, korban fisik iya, korban pesak iya, mengorbankan harta yang dia paling sukai untuk kepentingan umat Rasulullah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita diperbolehkan beramal ingin mengharapkan surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat curhat, bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu bisa beramal melebihi kita. Dia punya harta, kita tidak punya harta, tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah menjadikan setiap tasbih kita, subhanallah, setiap tahmid kita, alhamdulillah, itu sedekah. Setiap amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita merupakan sedekah. Apabila kita tidak punya harta untuk diberikan, maka kita memperbanyak kebaikan. Ittaqun nar, kata Rasulullah, walau bisyikki tamroh, hindari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Artinya dengan bersedekah sepotong kurma. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, mampu menghindarkan pelakunya daripada neraka. Kalau enggak punya juga, fa illam tajidu, kata beliau, fa bi kalimatin thayyibah. Upayakan kita berkata-kata baik, tidak merendahkan orang, tidak menyinggung orang, karena itu pun merupakan sedekah. Dua hal yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka, al-fam wal farji, lisan yang tidak dijaga dan kemaluan, perzinahan maksudnya. Kemudian beliau pun ditanya, hal apa yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga? Dua, taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan semangat, stimulus kepada kita untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun, dan mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak, lebih berat daripada keburukan kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya,
maka tempat dia di surga, dia mendapatkan kehidupan yang diridhai Allah. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi dzit tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamir rusuli wal anbiya wa ala alihi wa ashabihi al atqiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi ighfir warham wa anta khairul ghafirin. Allahumma ij'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ij'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ij'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.